Taman Grand Lake St. Mary's di Mercer, Ohio adalah daerah rekreasi, di mana di sana masyarakat setempat bermain ski saat musim dingin, berlayar atau memancing. Danaunya indah dan tenang. Pada musim dingin tanggal 5 Januari 2016, seorang wanita yang sedang berjalan-jalan pada sore hari dengan anjing-anjingnya, tiba-tiba matanya tertuju pada satu benda besar, satu tulang besar. Wanita itu menduga-duga, apakah itu tulang manusia atau tulang hewan. Dia pun memotretnya, lalu menelpon polisi. Mercer County Sheriff's Office. Yes, I may be just totally off my rocker, but I was just out walking my dog, and I came across some bones that look to me to be human. Maybe they're not, but I was wondering if I could send those pictures to you or email them to you. Okay, where did you find this at, ma'am? Right on Coldwater Creek. I was over walking my dog, right where they're doing the construction. Penemuan tulang torso pada tanggal 15 Januari 2016 itu ternyata tulang badan manusia, tanpa kepala, tanpa lengan bagian sikut ke bawah, dan juga tanpa lutut ke bawah. Dan itu tidak pernah berhasil ditemukan. Halo, saya Grace, dan kisah nyata kali ini sungguh brutal, kejam, dan tak berperasaan, juga amoral. Setelah penemuan tulang torso manusia itu, polisi bekerja keras mengidentifikasi siapa orang yang malang itu. DNA berhasil diambil dari kerangka tersebut, tapi setelah dibawa ke bank DNA, tidak ada yang cocok. Tidak banyak petunjuk yang bisa diikuti polisi kecuali perkiraan kalau orang itu adalah hasil dari pembantaian sadis dan masih muda. 2 tahun berlalu, Departemen Sheriff Wilayah Mercer bekerja sama dengan isoforensik, satu badan yang meneliti isotop pada tulang untuk menentukan di mana seseorang tinggal selama 10 tahun terakhir. Isotop adalah partikel dari air yang diminum seseorang dan juga unsur-unsur lain dari suatu lingkungan di mana orang itu tinggal, dan itu semua akan mengendap pada tulang-tulang seseorang. Ilmuwan bisa mencocokkan isotop dalam tulang tersebut dengan area di mana orang tersebut tinggal. Hasil penelitian isoforensik memprediksi kalau korban pernah tinggal di beberapa lokasi di sepanjang Amerika bagian tengah. Tak ada petunjuk lain, tapi polisi tak berhenti bekerja. Polisi membuka semua file laporan orang hilang di seluruh negara bagian Amerika, dan bukan hanya di Ohio saja. Setelah 4,5 tahun sejak ditemukannya torso, muncullah nama Ryan Zimmerman di database orang hilang. Usia 21 tahun, asal Corbin, Kentucky. Laporan itu dibuat oleh orang tua Ryan di Columbus, Ohio pada tanggal 17 November 2015, kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum mayat ditemukan atau sebelum torso ditemukan. Pada waktu itu orang tua Ryan yang tinggal di Corbin, Kentucky dihubungi polisi Columbia kalau mereka telah menyita mobil Ryan tapi tidak bisa menghubungi Ryan. Karena itu Pak Zimmerman driving 4 jam ke Columbus untuk mengambil mobil anaknya. Pak Zimmerman jadi khawatir dan bertanya-tanya di mana Ryan. Mumpung sedang berada di Columbus, dia pun melaporkan kalau anaknya hilang. Pak Zimmerman bilang kalau putranya itu belum 2 bulan pindah ke Columbus. Tapi sejak pindah, Ryan belum pernah berkabar kepada orang tuanya. Jadi keluarga Zimmerman tidak tahu di mana anaknya itu tinggal. Sekali lagi, itu kejadian tahun 2015. Dan tahun 2000, di bulan Januari, polisi Columbus kembali memanggil orang tua Ryan ke Columbus untuk mencocokkan DNA mereka dengan DNA yang diambil dari tulang torso. Akhirnya, 5 bulan kemudian, tahun 2000 di bulan Juni, investigator berhasil mengumumkan sisa tubuh manusia itu adalah Ryan Zimmerman. Polisi juga berhasil melacak keberadaan Ryan dari postingan-postingan perjalanannya selama dari Kentucky ke Ohio. Semua itu diposting di media sosial. Ryan ternyata tinggal di kota Columbus di satu apartemen bersama pasutri bernama Corey dan Sarah Buzzard. Sarah Buzzard lahir tanggal 22 Agustus 1991 di Marion, Indiana.
Dia menikah dengan Corey Buzzard setelah lulus SMA dan pasutri muda itu pindah ke kota Columbus, Ohio. Di sana Sarah kuliah di Universitas Columbus dan mengambil jurusan seni rupa. Pada titik tertentu pernikahan mereka, Sarah dan Corey memutuskan untuk melakukan open relationship. Open relationship itu adalah di mana pasangan yang menikah masing-masing diizinkan untuk membuka satu relationship dengan orang yang lain. Maka keduanya mulai mencari pacar di situs-situs dating online. Sarah pun bertemu Naira Whitaker. So I first met Jen around, I think, late June-ish, 2014, on a dating site. Corey, my husband at the time, wasn't going to be involved, so she and I would meet up for movies at my apartment until around the third date when we became in a sexual relationship. Around that time, I learned from her that she was transgender. She had been on hormone therapy for 6 or 7 years. When Corey found out, he really tried to insert himself into the relationship. Before Jen and I met in person, I had told her that he wouldn't be involved, so the fact that now he was trying to be involved did not help either of us. So we had our relationship, and Corey was trying to pursue other women without success. So then around February 2015, Jen went back to her hometown in Massachusetts to do some kind of paperwork, name change or something like that. She didn't really go into details. And then during her absence, that's when Corey started talking to Ryan online. Ryan lahir dan besar di Ocean Spring, Mississippi, tapi 2 tahun terakhir dia dan keluarganya pindah di kota Corbin, Kentucky. Ryan, pria muda yang baik, kalem, dan senang main video games bersama adiknya yang berkebutuhan khusus, Ray. Ryan sangat sayang pada Ray. Waktu SMA, Ryan sering dibully karena dia agak melambai, bertulang lunak. Ngerti kan maksud saya? Nah, Ryan yang kemayu ini memang sedang mencoba bertransisi identitas, tapi pada waktu itu dia tidak menjalankan hidupnya seperti wanita. Dia tetap berpenampilan seperti pria. Walaupun secara diam-diam dia menjalankan terapi hormon dan terapi alih suara. Itu yang Corey suka dari Ryan, karena waktu istrinya Sarah mulai pacaran dengan Naira, Corey ingin terlibat juga dalam hubungan mereka. Corey bilang relationship yang sempurna itu adalah apabila dilakukan oleh pria, wanita, dan transgender. Tapi baik Sarah maupun Naira menolak Corey. Karena itu Corey senang ketika dia berkenalan dengan Ryan yang kemayu. Mereka pun mulai chatting online. Corey akhirnya cerita kepada istrinya tentang Ryan di bulan April 2015. Corey bilang dia akan mengundang Ryan untuk tinggal bersama mereka. Tapi Sarah lagi-lagi tidak suka dengan ide itu. Awalnya dia menantang, tapi akhirnya dia bisa kompromi asalkan Ryan bayar uang sewa kamar dan belanja sendiri kebutuhan pribadinya dan harus dapat pekerjaan dalam waktu 3 bulan supaya dia bisa cari tempat tinggal sendiri, dan Sarah tak suka kalau Ryan terus-terusan tinggal bersama mereka. Sebelum Ryan datang, Sarah sempat chatting online 1 kali dengannya. Dan saat itu Sarah terus terang bilang kalau dia tidak suka Ryan. Karena Ryan itu seperti orang minder, tidak percaya diri, dan itu menjengkelkan Sarah. Sarah bilang pada Corey kalau dia tidak suka Ryan, terus terang dia bilang. Tapi dia akan beri kesempatan kepada Ryan untuk tinggal bersama mereka sampai dia bisa mencari tempat sendiri atau berdikari. Pertengahan Mei 2015, Naira yang tadinya pulang kampung ke Massachusetts kembali lagi ke Columbus, dan pada awal Juli dia pindah dan tinggal bersama dengan Sarah dan Corey. Pasutri itu masih tidur bersama di kamar tidur mereka. Mereka punya 2 kamar lain. Satu dipakai untuk ruang kerja, satu lagi sudah dipersiapkan untuk Ryan. Jadi Nara tidur di ruang tamu
dengan spray yang dibentangkan sebagai separator untuk memisahkan tempat dia tidur dengan ruangan-ruangan yang lain. Pada akhir Juli, Ryan tiba dan tinggal di kamar yang sudah dipersiapkan untuknya. Ryan memang membayar uang sewa kamarnya, belanja kebutuhannya sendiri, dan Sarah juga tidak terlalu berinteraksi dengannya. Sementara Naira terang-terangan menunjukkan kalau dia sangat tidak suka dengan Ryan. Buat Naira, Ryan itu menjijikkan dan dunia ini lebih baik tanpa Ryan. Naira sangat membenci Ryan. Mungkin itu karena Ryan sering nguping pembicaraan mereka dan duduk di atas tangga. Sementara Sarah dan Naira kompak membenci Ryan, perasaan Corey dan Ryan juga memudar. Corey bilang kepada Sarah pada hari Jumat 25 September, kalau dia akan menjemput seorang wanita yang datang dari Athens, kota lain di Ohio, dan mereka akan tinggal di hotel selama weekend. Corey bilang kepada Sarah dia sudah tidak tertarik lagi kepada Ryan, karena Ryan tidak seperti yang dia harapkan, dan Ryan juga belum mau kerja. Corey sudah bilang kepada Ryan kalau dia tidak mau Ryan tinggal bersama mereka lagi. Jadi, Ryan harus mengepak barang-barangnya dan sudah harus pergi dari apartemen saat dia pulang dari hotel. Sementara Naira selalu berbicara tentang menghabisi Ryan. On the morning of the 26th, Naira started voicing some plan about killing him, and I did not take her seriously. Naira bilang dia sudah browsing dan belajar tentang mencampurkan bleach dan cuka, yang mana itu akan menghasilkan gas yang mematikan. Naira akan menuangkan bleach dan cuka itu ke kain lap jika tiba waktunya. When I went upstairs at some point during the day to get something out of the office, Ryan had left a note propped up on the staircase banister asking to talk to me, and I really didn't want to talk to him because I just wanted him to go. So then I went back downstairs, and then later on, when I went to use the bathroom, as I was exiting, he stuck his head out of his room and said, "Can I talk to you?" So I finally did. I sat on the floor and listened as he cried and begged me to give him a second chance. He said that Corey hated him and that because I knew he just wanted a second chance. But I told him, look, I'm sorry that Corey said that and that he wanted you to leave before your 3-month period, but if that's what he wants, then I'm going to stand by it. Plus, I pointed out, you haven't tried to go to any of your job interviews. Setelah pembicaraan itu, Sarah meninggalkan Ryan. Lalu Sarah menceritakan semuanya kepada Naira. Ryan akhirnya mau keluar dari rumah itu, katanya. Tapi yang gilanya, setelah tahu Ryan akan keluar, Naira justru kembali menyatakan rencananya untuk menghabisi Ryan. Sarah tadinya berpikir kalau Naira ini nggak serius dengan omongannya. Tapi ketika Sarah melihat Naira mulai mengumpulkan kantong-kantong sampah, bleach, gergaji, Sarah baru sadar kalau Naira tidak main-main. Sarah mencoba memujuk Naira untuk tidak melakukannya. Tapi Naira bilang kalau Sarah tak mau membantunya, dia akan tetap melakukannya sendirian. Tapi Sarah berpikir kalau Naira melakukan itu sendirian, pasti akan berat dan juga pasti akan bikin rumah berantakan. Jangan sampai ketika Corey pulang, semuanya masih berantakan juga. Maka akhirnya Sarah setuju untuk membantu Naira. So in the evening, we waited until Ryan went upstairs to use the bathroom, and then we both went into the office. She had a rag that she dipped in bleach, and she had a bottle of vinegar next to her to add to it when the time came, because I guess they had some kind of chemical reaction and released some kind of poisonous gas. I don't really know. So when Ryan came out, I was waiting in the doorway of the office, waited until he walked down the hall, and then I jumped on him from behind, put him in a headlock and pulled him down to the floor with my body weight so I could hold him while Naira came in and straddled him and then pressed the rag over his face. When he started making these
guttural gasping noises. Naira let me get out from under him, and I curled up in the office and cried. I wish that I didn't have to do it, but it was done, and I was so scared and horrified, but there wasn't, I didn't stop. I didn't stop her. I didn't. Naira melilitkan duct tape di wajah Ryan untuk memastikan pria malang itu tidak bisa bernafas seandainya saat diserang Ryan masih hidup. Lalu Naira meminta bantuan Sarah untuk memindahkan tubuh Ryan ke kamar mandi, tapi Sarah menolak. Sarah tidak mau melihat wajah Ryan, karena itu dia tetap saja berada di ruang kerja. Naira membungkus kepala Ryan dengan kantong plastik sampah, lalu menggunakan gergaji untuk... Saya nggak sanggup mengatakannya. Yang jelas, Naira menyimpan kepala, tangan, dan kaki di dalam freezer. Kata Naira, bagian-bagian tersebut bisa mengidentifikasi mayat. Karena itu harus dibuang secara terpisah. Setelah semua itu, akhirnya Naira membantu memutilasi mayat Ryan, lalu dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik sampah, berikut peralatan yang mereka pakai. Lalu Naira dengan cepat membersihkan kamar mandi. Setelah itu, plastik-plastik ditaruh ke dalam bagasi mobil Ryan, lalu mereka membawa mobil itu ke Illinois. Mereka akan membuang kantong-kantong itu selama dalam perjalanan dan meninggalkan mobil Ryan di area yang lain, yang terpencil, lalu pulang naik bis Greyhound. Itu rencana mereka. Mereka pun mengendarai mobil Ryan sekitar 30 menit sebelum akhirnya berhenti untuk mengisi bensin. Tapi setelah isi bensin, mobil Ryan tak mau hidup. Dan akhirnya mereka menelpon truk derek untuk menderek mobil Ryan pulang kembali ke kompleks apartemen. Kompleks apartemen mereka terlewatkan sampai beberapa puluh meter. Lalu mereka bilang pada supir derek untuk berhenti di situ saja. Lalu Sarah pulang ke apartemen mengambil mobilnya. Kemudian mereka memindahkan kantong-kantong plastik ke bagasi mobil Sarah, juga barang-barang Ryan, lalu mencopot plat mobil Ryan, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke Illinois. Sementara mobil Ryan ditinggalkan begitu saja di tepi jalan. Setelah hari gelap, mereka mulai mencari bak sampah dan membuang kantong-kantong plastik itu. Khusus untuk torso, mereka mencari area terpencil yang padat pepohonan. Lalu mereka pulang ke Columbus dan tiba di apartemen sekitar jam 2 pagi. Dan ternyata Corey menantikan mereka pulang di ruang makan. Corey marah besar karena dia tidak tahu di mana Sarah dan Sarah tidak mau menghidupkan ponselnya. Tapi Sarah tak punya tenaga untuk berbicara kepada Corey. Dia terlalu lelah setelah melakukan semua kejahatan kejam itu. Dia tidak tidur lebih dari 36 jam. Sarah hanya bilang kalau Ryan sudah keluar rumah dan Corey tampaknya tidak peduli dengan kepergian Ryan. Lalu Sarah dan Naira tidur di ruang tamu. Keesokan harinya saat Corey kuliah, Sarah dan Naira melanjutkan mengurus anggota tubuh Ryan yang masih tersimpan di kulkas. She took care of the hands and feet while I was at work and Corey was at school. She did something to make it easy to pick the pieces apart and store that in a bag. And the head, she got this soup pot and made some kind of lye mixture and put the head in it. Partially because she didn't know the best way to dispose of it yet. She put it in the soup bin, put that in a bag, or put the pieces of the hands and feet also in the bag, and then we put it in the shed for the time being. Corey never suspected anything. I told him Ryan packed up and left. Beberapa hari setelah melakukan kejahatan besarnya, untuk cari aman, Sarah pun menjual mobilnya. Sementara Corey mulai berkencan serius dengan wanita lain dan akhirnya bulan November 2015, dia memutuskan untuk meninggalkan Sarah dan hidup bersama wanita tersebut. Tanggal 14 Januari 2016, Sarah dan Corey akhirnya resmi bercerai, lalu Sarah menikahi Naira 12 hari kemudian. Lalu mereka pun keluar dari apartemen dan pindah ke Marion, Indiana, ke rumah ibunya Sarah yang kosong.
Sarah dan Naira tidak hanya melakukan janji setia sehidup semati saat mereka menikah, tetapi mereka juga membuat perjanjian bunuh diri jika satu saat kejahatan mereka terungkap. Go wrong, or we get discovered that she was going to shoot me first and then kill herself, because she said she would rather die than spend her life in prison. Especially since at the time she was still anatomically male, so she said that she would probably have to go to the male prison, and that was a death sentence in itself, because she was very, very feminine. Karena itu mereka selalu memantau berita-berita kalau ada berita tentang Ryan. Bulan pertama, kedua, ketiga setelah pembantaian Ryan berlalu, tidak ada berita apa-apa. Sampai bulan keempat, di bulan Januari 2016, mata mereka tertuju lekat kepada TV ketika torso Ryan ditemukan. Tapi waktu itu polisi belum berhasil mengidentifikasi torso tersebut. Sarah dan Naira pun move on sambil merangkai masa depan. Sampai bulan Juni tahun 2020, ketika polisi mengumumkan bahwa torso itu adalah Ryan Zimmerman. Polisi menjemput Sarah di Marion untuk dibawa ke Columbus untuk dimintai keterangan. Sarah berterus terang kalau dia dan Naira yang menghabisi Ryan. Ketika polisi kembali ke rumah Sarah untuk menjemput Naira, di hadapan 5 polisi di ruang tamu mereka, Naira merogoh tasnya, mengambil pistolnya, dan menembakkan kepalanya. Naira dinyatakan tewas di tempat. Polisi berhasil menyita mobil Sarah yang telah dijual, begitu juga dengan mobil Ryan, dan di situ masih melekat bukti-bukti forensik yang mendukung semua pengakuan Sarah. Pengakuan Sarah menunjuk bahwa Naira adalah otak dari semuanya, tidak bisa dikonfirmasi karena Naira telah tewas. Belum tentu juga Naira adalah otak dari semuanya. Karena itu Sarah dituntut hukuman mati dan bisa turun hukumannya apabila Sarah mau berkata jujur di pengadilan tentang siapa sesungguhnya otak pembunuhan itu. Sarah menerima tawaran tersebut. Dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan itu agar dia bisa terhindar dari hukmat. Sarah Bassert divonis hukuman seumur hidup dengan kesempatan mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 30 tahun. Ngeri ya, semua serba menyimpang dalam hidup mereka yang liar itu. Saya bingung kenapa mereka masih mau menghabisi Ryan, padahal Ryan sudah siap-siap angkat kaki dari apartemen itu. Ini benar-benar gila. Mereka nggak punya nurani sama sekali. Segitu bencinya mereka pada Ryan, padahal Ryan gak pernah mengganggu hidup mereka. Rest in peace, Ryan. Baiklah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan suka dengan kisah ini, silahkan cek kisah-kisah nyata lainnya ya. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, kasih like, dan komen ya. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian semua yang tetap setia di channel ini. Itu benar-benar saya hargai. Oke, sampai jumpa lagi dan stay safe anyone. I love ya. Bye.